Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan paling jujur di dunia. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu ya, berbagi cerita tentang pengalaman hidup saya sendiri ya. Jadi saya itu saya akan membahas tentang jenggot saya ini ya. Dulu waktu saya lajang, saya ini gak ada jenggotnya, bersih sama sekali ya, full. Gak ada jenggotnya satupun ya. Jadi ketika itu ada seorang ulama ya, yang ketika ceramah tentang membahas masalah jenggot ya. Jenggot itu adalah sunnah Nabi ya. Jadi siapapun yang mencintai Nabi dan mengikuti sunnahnya Nabi, maka dia akan masuk surga bersama Nabi. Nah, disitulah saya berusaha untuk menumbuhkan jenggot berbagai cara ya. Jadi saya berkawanlah sama orang Kristen ya, berkawan sama orang Kristen. Saya waktu itu kan saya sedang merantau di kota Batam ya, jadi saya berkawan sama orang Kristen, jadi saya akrab kan. Terus apa namanya, aku bercanda-canda sama orang Kristen ya. Wow, biar jenggotnya lebat gimana ya caranya ya? Oh, harus dipotong terus katanya dulu. Setiap tumbuh dikit potong, tumbuh dikit potong. Ah, masa sih bos? Iya, nanti jenggot melebat katanya. Lalu akhirnya saya mencoba, uji coba ya, ketika jenggot dikit potong, jenggot dikit potong. Akhirnya setelah itu saya tumbuh jenggot ya, jarang-jarang seperti ini ya. Akhirnya saya ketemu lagi sama kawan saya yang ngajarin saya ya supaya jenggotnya tumbuh lebat dipotong lagi. Tapi saya setelah panjang jenggotnya seperti ini ya, jarang-jarang ya. Saya nggak berani lagi untuk memotongnya. Mungkin inilah jenggot saya jarang-jarang ya, seperti itu. Tapi saya nggak mau memotong lagi karena udah saking cintanya ya sama jenggotnya. Jujur aja terus terang ya, pada saat saya awal berjenggot ya, itu saya terasa gatal-gatal dagu saya ya, gatal-gatal ya, seperti biasa. Tapi lama merasa nggak nyaman lah, tapi lama kelamaan berjenggot udah bertahun-tahun, saya merasa nyaman dan merasa pede aja ya kemanapun ya. Jadi saya berusaha untuk memakai kemiri juga, memakai penumbuh rambut juga sudah. Dah hasilnya seperti ini. Jadi jenggot ini ya, ini adalah sunnah Nabi ya, Nabi kita berjenggot. Bahkan pernah saya waktu ngobrol ya, bercerita sesama muslim ya. Jadi ada salah satu muslim ini ngasih tahu ke saya ketika ada ceramah dari ustadz para ulama ya. Jadi kisahnya ini, Nabi Muhammad ini melihat sahabat Nabi yang jenggotnya cuma satu biji. Jenggotnya ini cuma satu biji. Jadi gini-gini. Lalu Nabi Muhammad ini udah tersenyum dan tertawa melihatnya ya. Lalu sahabat Nabi ini merasa nggak nyaman kok Nabi Muhammad melihatin saya terus jenggot dengan satu biji ini. Akhirnya jenggot yang satu biji ini dicabut dan nggak berjenggot lagi. Keesokan harinya Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat Nabi itu, kenapa jenggotmu yang satu biji itu nggak ada? Ya Rasulullah, waktu itu kamu melihatin aku terus dengan jenggot dengan satu biji, ya terpaksa saya cabut, khawatir engkau nggak suka dan marah. Tidak, bukan ini seperti itu maksud saya. Saya itu tersenyum melihatmu, tertawa melihatmu, karena ada malaikat yang bergelantungan di jenggot di satu biji itu ya. Disitulah kisahnya Nabi Muhammad ya, berbicara dengan sahabatnya tentang masalah jenggot satu biji, jadi ada malaikat yang bergelantungan ya. Dan ini juga dialami dengan diri saya sendiri. Jadi kisahnya ini, saya ini berbicara dengan kawan saya. Kawan saya ini di dalam tubuhnya itu ada Panglima Dajjal si mata satu ya, dari bangsa iblis dia ya. Dia melihat jenggot saya ini. Jadi Panglima Dajjal si mata satu ini dari bangsa iblis melihat jenggot saya ini, apa ini?
Saya bilang, ini jenggot katanya. Jenggot. Itu ada malaikatnya bergelantungan. Kaget aku. Ah, iya. Iya, aku melihatnya itu ada malaikat bergelantungan. Jadi, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya, ketika sahabatnya ada jenggotnya 1 biji malaikat bergelantungan, ternyata menimpa juga kepada diri saya, bahwa jenggot saya ini ada malaikatnya bergelantungan. Jadi yang bisa melihat malaikat bergelantungan di jenggot itu hanya bangsa iblis ya, yang berlevel panglima ya, seperti itu. Ini kisah nyata saya bukan mengarang-arang ya, bukan mengarang-arang cerita saya atau mengada-ngada, tapi ini kisah nyata kehidupan saya sendiri ya. Jadi beruntunglah laki-laki ya yang berjenggot ya, karena di jenggot Anda itu ada malaikatnya bergelantungan ya. Pada saat itu saya juga waktu merantau di kota Batam juga ya. Jadi ada namanya siapa ya kalau nggak salah itu Pak Basiran ya. Ya, Pak Basiran. Pak Basiran ini kawan saya dan dia juga mengatakan itu jenggotnya kamu itu ada malaikatnya, Pak Basiran. Dia hanya candaan dan saya pun tidak percaya kalau jenggot saya ini ada malaikatnya. Apa yang dikatakan oleh Pak Basiran dengan candaan seperti itu ya. Ternyata apa yang dikatakan oleh Pak Basiran itu memang benar ya. Jenggot saya ini memang ada malaikatnya bergelantungan. Ternyata orang biasa saja seperti orang Pak Basiran, dia orang berilmu ya. Pak Basiran memang orang luar biasa ya. Dia orang berilmu dia. Dia bisa tahu dia kalau jenggot saya ini ada malaikatnya seperti itu ya. Ini kisah saya yang waktu saya merantau di kota Batam ya. Dan saya pun sering mengobrol sama Pak Basiran, sering. Dia kawan kerja saya ya, seperti itu. Jadi inilah kisah hidup saya, pengalaman hidup saya sendiri ya, yang saya ceritakan untuk berbagi cerita dan berbagi pengalamannya. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa untuk video saya yang berikut.